Oke teman-teman, kali ini saya akan share bagaimana publish iSpring untuk pertama kalinya, karena treatmentnya berbeda antara publish pertama kali dengan publish yang kedua. Publish di sini adalah bagaimana soal iSpring kita menjadi bisa diakses secara online, dibuka melalui browser di laptop maupun di HP, seperti contoh yang sudah jadi seperti ini. Nah, dengan publishment secara online sehingga pendistribusian ke siswa itu jauh lebih efektif dan efisien. Oke, bagaimana caranya? Langsung kita masuk ke tutorial. Oke, pertama yang harus kita siapkan adalah yang pertama jelas bahan yang mau dipublish dari iSpring-nya, entah itu soal, entah itu presentasi. Jadi bahan publish-nya. Nah, nanti untuk bagaimana membuat soal di iSpring dengan template-template yang seperti ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Kali ini kita fokus untuk publishment dari localhost menjadi internet. Lalu yang kedua adalah akun GitHub, karena GitHub ini akan membantu publish dari iSpring localhost itu menjadi online. Nah, yang ketiga adalah instalasi Git. Jadi nanti kita akan mengcoding proses publish itu pada program Git. Nah, kita akan mempersiapkan hal itu satu persatu. Oke, yang pertama kita buka GitHub terlebih dahulu. Kita membuat akun di sini. Isikan saja email dan passwordnya. Lalu username. Username ini adalah untuk alamat domainnya. Jadi misalkan saya memilih Lia di situ, nanti GitHub-nya menjadi github.io Lia gitu. Jadi username ini adalah nama domainnya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat akun dengan nama lembaga, ya silahkan username-nya diisi dengan nama lembaga. Setelah itu continue, setelah itu verifikasi akun dengan visual puzzle. Nah, setelah itu kita akan ngecek dari email yang tadi didaftarkan akan muncul kode OTP. Itu silahkan dicari, lalu di copy paste ke tempat yang tadi. Kalau sudah, silahkan di continue. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk di halaman GitHub. Karena saya sudah memiliki GitHub sebelumnya, jadi ini adalah tampilan akun saya yang lama. Nah, saya akan cari dulu akun yang terbaru. Nah, ini adalah akun yang terbaru. Oke, repositorinya masih kosong. Jadi repositori ini adalah tempat kita nanti mengkoneksikan localhost dari iSpring menjadi online. Oke, yang kedua kita akan menginstal software Git. Ya, kenapa Git? Karena software ini nanti digunakan untuk kita menulis program atau proses coding untuk nge-push dari localhost menjadi link online gitu. Silakan aja. Nah, prosesnya kita buka ya Git di Google aja. Pilih yang icon orange seperti ini, Git Distribus, lalu pilih download. Disesuaikan aja dengan operating sistemnya, mau Mac, Linux atau Windows. Karena saya menggunakan Windows, saya memilih yang Windows. Windowsnya juga disesuaikan di sini, jadi saya memilih yang Windows 64 setup. Setelah itu kita klik download, lalu kita tunggu proses downloadnya selesai. Nah, setelah selesai, kita langsung aja install. Untuk menginstal Git setup ini banyak sekali pertanyaannya. Untuk general public license kita pilih next. Lalu untuk penyimpanan atau folder ya disesuaikan saja. Kalau memang sudah cocok ya next saja. Lalu ini juga select komponen yang akan terinclude dalam programnya. Ini saya next saja. Nah, untuk yang di bagian let Git decide sama override, ini saya menggunakan override. Karena biasanya kalau misalkan yang pakai di atas itu kita harus memodifikasi main menjadi master. Tapi kalau pakai yang override itu lebih gampang untuk dirubah nanti di bagian pengkodingan. Lalu kita next saja. Yang berbeda hanya ini. Selanjutnya kita next sampai terakhir. Nah, untuk Git Credential Manager ini nanti seperti ini ya
Jadi setelah kita mendaftarkan akun Git kita, maka Credential Manager ini akan menyimpan akun Git kita itu di dalam sistemnya Windows gitu. Jadi ini cuman perizinan aja sih bahwa akunnya nanti akan disimpan gitu. Kita klik next saja dan terakhir install. Kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Oke, kalau sudah selesai, kita klik kanan di bagian Explorer. Kalau misalkan sudah keluar Open Git GUI, Open Git Base Here, berarti itu sudah berhasil ya, bisa digunakan untuk proses coding nantinya. Oke, step ketiga, kita kembali ke halaman GitHub, ke akun kita yang baru dibuat tadi. Kita akan menambahkan new repository. Jadi repository ini adalah penampung dari localhost agar bisa menjadi online. Kita klik saja di sini new repository, lalu kita berada di halaman create new repository, itu diisi dengan nama domainnya. Misalkan ini saya menamai ujian tes, berarti nanti nama linknya adalah lia github/ujian tes gitu. Lalu di bawah kita pilih yang public, karena kan kita nanti untuk public ke siswa kan. Lalu untuk add readme-nya tidak usah dicentang karena kita akan membuat readme file. Setelah itu baru create repository. Nah, ini adalah repository kita yang nanti akan kita tulis di halaman Gitbase, di coding Gitbase yang tadi itu. Oke, langsung saja kita masuk lagi ke folder yang tadi. Langsung saja kita klik kanan di bagian area yang kosong, Gitbase here. Kita tulis ya, yang pertama git init, enter. Lalu akan muncul folder seperti ini. Jika tidak muncul, silahkan disetting di bagian folder optionnya, show me hidden file. Ini show me hidden files. Oke. Kita lanjutkan penulisannya. Setelah itu adalah git add spasi titik. Setelah itu git commit strip m first commit. Habis itu enter. Setelah itu git config strip global user titik nama global user email, tanda petik lagi, git config strip global user name. Nah, sekarang yang name. Oke, global username-nya yang di sini. Copy paste. Tanda petik lagi. Habis itu enter. Git branch m main, terus git remote at origin, lalu alamatnya sini ya, alamat sini. Klik copy paste dari sini, lalu pastenya pakai shift insert atau klik kanan saja. Setelah itu enter. Yang terakhir adalah git push strip u origin main, enter. Oke, terlihat di sini ya, ada pop up sign in with your browser. Kita klik yang di sini, lalu dia akan muncul halaman kosong.
tidak terjadi apa-apa, tapi kalau kita lihat di bagian ini dia ada pengiriman 100%, 100%, 100% ya. Berarti dia sudah berhasil terkirim gitu. Kita balik lagi ke lembar codingnya yang tadi, yang di sini. Kita refresh di bagian ini. Nah, file readme-nya sudah berhasil terinstall di bagian localhost. Selanjutnya kita pilih yang bagian setting, terus bagian page, terus di sini kita pilih yang main, lalu kita save. Nah, dari sini nanti akan muncul beberapa menit link kita nanti akan muncul beberapa menit. Kita tunggu saja sambil di refresh. Sebenarnya tidak tentu ya, kalau awal saya dulu menautkan akun itu 15 menit sekitaran, tapi untuk selanjutnya walaupun akun yang baru ini 2 menit dia sudah muncul gitu lah. Selanjutnya saya nanti akan menjelaskan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau akun kita sudah tertaut dan kita akan mengepush folder yang selanjutnya. Jadi misalkan satu folder ini sudah berhasil online, terus kita punya kerjaan folder lain ini yang butuh di push. Itu apakah perlu menautkan akun atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kita hanya perlu menulis seperti tadi persis, hanya saja bagian yang ini dengan yang ini itu tidak perlu kita tuliskan lagi gitu. Terus kalau kita cek di bagian kontrol panel ya, kalau teman-teman buka bagian kontrol panel, terus kita cari yang di sini namanya credential. Nah, ini credential manager ini kita klik, lalu ada Windows credential. Nah, di bagian GitHub ini itu sudah tertaut akun kita yang baru itu dari GitHub ya. Tuh. Sekarang kita coba lihat lagi di bagian sini apakah sudah ada. Nah, ini sudah rilis. Ini sudah rilis di bagian linknya ya. Lah, ini localhostnya sudah berhasil menjadi online ya teman-teman, dengan alamat Lia Aprilia GitHub/ujiantes gitu. Ini tampilannya juga persis dengan oke, secara preview ini sudah tidak ada masalah ya, persis dengan apa yang kita bikin di bahan soalnya tadi tuh. Di HP juga sama, tampilannya menyesuaikan layoutnya HP. Oke teman-teman, itu saja tutorial kali ini. Silahkan dicoba, mungkin ada errornya, ada kurangnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.